wabarakatuh. Ngapain? Pada tadi kayak televisi rusak. Ada gambarnya, tidak ada suaranya. Subhanalladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala bi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Wa qala qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isma syi'ta fa innaka mayyitun wa habib man syi'ta fa innaka mufariquhu wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Camat beserta Ibu yang saya hormati serta seluruh jemaah Tazkiratul Maut yang insyaallah akan sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mikir kaget. Tidak ada jadi camatnya guringkan air di samping tak. Yang datang malam ini semuanya camat. Kita semua calon mati. Dan untuk mendapati posisi yang ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak perlu khawatir bilang banyak saingan tak. Makanya saranku jangan mikir pasang foto tak di pinggir jalan. Sambil bilang sama malaikat maut, enak kimorong, ero dulu mak. Saya kira di antara kita malam ini tidak ada yang mau sekali mati, atau ada? Ada. Siap mati? Mati pertama atau terakhir sekali? Tuh, semuanya mau terakhir sekali. Saya sarankan jangki mau mati terakhir sekali. Sesaki. Bayangkan tidak ada semua orang. Siapa mengurus ki? Mintalah supaya masih ada orang soleh, masih ada orang alim yang mengurus jenazah dengan baik. Yang ki mati terakhir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian itu mau ki atau tidak mau, sering saya sampaikan bahwa satu-satunya yang tidak perlu dicari oleh manusia, tapi dia akan mendatangi manusia itu adalah kematian. Kita mau atau tidak mau, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini, semuanya pasti akan mati. Kita tidak pernah tahu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kapan kematian itu datang kepada kita. Maka kematian itu Allah menggunakan sistem cabut, bukan sistem antri. Tidak perlu cari nomor antrian dulu. Seandainya nomor antrian yang dipakai dihabisi dulu yang usia 90 tahun, sudah 90 tahun turun lagi ke bawah 95 mungkin. Tuh. Salah ya? Naik ya? 85. Saya ikut tes gini, semua ternyata masih ngantuk. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah sudah 80 mungkin 75 tahun, tidak ada yang seperti itu. Atau diurut berdasarkan alfabetis. Semua huruf A. Yang pertama semua. Saya yakin semua orang tua kalau lahir ke anaknya tidak ada yang mau pakai Ahmad. Semuanya pakai Zainuddin. Z semua nak pakai. Seandainya dikasih begitu, tapi ternyata sistem cabut yang dipakai. Orang tua banyak yang meninggal. Anak muda ada yang meninggal. Anak-anak ada yang meninggal. Bahkan dalam kandungan pun ada yang mati. Cara mematikannya pun luar biasa. Ada yang sakit lama. Ada yang luar biasa. Tidak ada penyakitnya.
Ada kawan kami sekaligus guru, sekaligus sebagai jemaah di masjid kami, luar biasa. Malamnya masih mengisi kemana-mana. Jam 3 subuh kena serangan jantung, selesai. Hampir semua orang yang bertemu malamnya itu tidak percaya kalau meninggal beliau. Kalau jemaah masjid Mawaddah Warahmah insya Allah akrab dengan beliau. Kenapa? Sering mengisi tafsir. Al-Mukarram Dr. Haji Mujtaba Mustafa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dan senantiasa merahmati kehadiran beliau. Itu menjadi pelajaran yang luar biasa kepada kita. Hampir semua orang yang bertemu malamnya. Ada kawan saya dari senior kami dari UIN ketemu di rumah duka, itu beliau bilang, tadi malam masih bersama dengan saya. Coba. Begitu modelnya kematian datang kepada kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak pernah sangka. Oleh karenanya, karena kematian adalah harga yang pasti buat kita tidak pernah tahu kapan datang. Saya yakin semua yang datang malam ini kan belum ada yang dapat WA malaikat maut, bahwa masih bisa hidup sampai subuh sebentar. Atau ada yang dapat? Kalau ada yang dapat begitu, alhamdulillah aman ki sampai satu malam. Tidak ada yang dapatkan seperti itu. Maka tugas kita sesungguhnya, karena kita tidak pernah tahu kapan mati datang kepada kita, di mana kita akan mati, sedang apa kita akan, lalu kemudian datang kematian itu kepada kita. Tidak ada yang di antara kita yang tahu tentang itu. Tugas kita cuma satu, bagaimana mempersiapkan diri dengan baik. Maka dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang saya baca di awal tadi, kita diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad, dan hendaklah setiap jiwa selalu memperhitungkan apa yang dia telah siapkan untuk hari esoknya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, hasibu anfusakum qabla antum hasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab oleh Allah, dan siapkanlah oleh kalian bekal terbaik, yakni amal soleh yang akan kalian bawa berjumpa pada hari yang telah ditentukan oleh Rabb kalian untuk kalian, yang pada hari itu tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir pada malam hari ini akan kembali kepada Allah. Dunia ini bukan tempat kita untuk selamanya, tapi dunia ini tempat kita untuk menyiapkan tempat terbaik bagi kita pada saat waktunya kelak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang meninggal itu kan kalimat istirja yang sering kita ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami datang dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Tidak disebut tinggal di dunia. Pokoknya kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa akidah ini mengajarkan kepada kita bahwa ada kehidupan yang terhubung antara kehidupan sebelum dunia, kehidupan setelah dunia, dan kehidupan di dunia dan kehidupan setelah dunia. Bahwa apa yang kita lakukan saat ini di dunia, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semuanya nanti kemudian akan menentukan bagaimana kehidupan kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Maka kita diminta oleh Allah menyiapkan diri dengan baik, supaya kita tidak salah menjalani kehidupan ini. Saya teringat ada pesan Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang kepada Nabi lalu kemudian menyampaikan pesannya, ya Muhammad, isma sita fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah engkau sebagaimana yang engkau inginkan, tapi ingat engkau pasti akan mati. Ini pesan bagi kita semua, bahwa kematian itu pasti datang kepada kita. Maka yang terbaik itu adalah karena kita diingatkan, fa innaka mayyitun, sesungguhnya kamu pasti akan mati. Maka yang harus kita lakukan adalah apa yang telah kita lakukan menghadapi kematian kita. Persiapan terbaik kita adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Maka jalani kehidupan di dunia ini dengan penuh ketakutan kepada Allah, penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun posisi kita,
apapun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, semuanya kita bisa manfaatkan dalam rangka untuk membangun ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah memberikan kita nikmat berupa harta, harta itu kita pakai untuk semakin dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kalau ada di tangan orang yang bertakwa, maka insya Allah harta itu akan memuliakan dirinya. Apalagi kalau kita mengingat tentang apa yang disampaikan oleh Nabi tentang harta, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dari sana rasa-rasanya kita tidak mau berlomba. Kan kita diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu kita berlomba-lomba untuk menumpuk harta. Kalau kita ingat tentang pesan Nabi, maka rasa-rasanya kita tidak mau melakukan itu. Apa pesan Nabi tentang harta kepada kita? Nabi mengatakan, yaqulul abdu mali fa inna lahu min malihi illa min zalisatun. Itu. Semua hamba itu selalu berteriak hartaku, hartaku, hartaku. Itu. Sampai mau mati pun ada orang yang berteriak hartaku, hartaku, hartaku. Saya pernah diminta untuk membimbing orang yang sekarang di rumah sakit, Pak. Ibu. Saya datang kerjanya cuma begini. Dibuka tangannya. Ditutup lagi, buka lagi. Buka lagi. Saya bilang, kita dengar di suaraku. Kalau kita dengar, kasih gak kode. Di tangan tak angkat jari tak satu. Nah angkat ki. Saya bilang, ikuti saya. La ilaha illallah. Kak Bulampe. Itu jawabannya. Kenapa tidak membayar-bayar, Kak? Itu saja. La ilaha illallah, Kak Bulampe. Kenapa tidak membayar-bayar, Kak? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi memang menjelaskan seseorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya pada saat dia hidup. Maka kalau kebiasaan kita adalah kebiasaan terbaik, maka insya Allah sebagaimana doa yang kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah, itu Allah akan wujudkan. Kita akan melakukan pada saat proses sakaratul maut itu, manusia melakukan apa yang dilakukan selama hidupnya. Ada kisahnya almarhum, ini sudah almarhum juga. Jadi para ulama itu kemudian satu persatu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya almarhum Al-Ustadz Tengku Zulkarnain. Itu kalau dilihat di siaran YouTube-nya beliau, itu pernah beliau menyampaikan proses beliau untuk hijrah. Beliau itu penyanyi dulu. Pencipta lagu, penyanyi, luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hijrah dari nyanyi itu pada saat beliau habis kecelakaan. Habis kecelakaan pingsan. Ternyata begitu beliau masuk di rumah sakit, yang keluar dari lisannya beliau itu adalah justru mengaji terus. Begitu orang tuanya datang, istrinya datang, ditanya, apakah beliau ini penghafal Quran? Tidak. Tapi selama pingsan, selama kurang lebih 4 jam, yang ada adalah mengaji terus. Lalu kemudian beliau cerita, saya memang dalam keadaan pingsan itu, yang saya lihat itu adalah saya dalam keadaan mengambil Quran dari saku, lalu kemudian mengaji. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang akan meninggal sesuai dengan apa yang terakhir dia lakukan. Almarhum saya punya bapak, karena beliau adalah imam terus khotib, tidak ada yang ganti-ganti khotibnya, kecuali kalau saya biasa pulang kampung lalu kemudian ada yang ganti beliau itu. Jadi selama beliau itu mengislamkan orang, kemudian punya masjid, beliaulah yang kemudian menjadi imam khatib terus selama berapa puluh tahun. Nanti ada yang ganti kalau kami pulang kampung. Pada saat beliau mau meninggal, yang ada adalah ceramah. Sampai orang di sekitarnya itu kemudian kaget-kaget. Ini satu bukti Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita lakukan pada saat kita sehat, maka insya Allah itu berpengaruh pada saat kita mau meninggal. Maka pilihannya sekarang tentukan. Kita mau meninggal dalam keadaan ya
menyanyikan lagu alamat palsu, atau kita meninggal dalam keadaan berzikir kepada Allah? Kita mau meninggal dalam keadaan sama tadi Kak Bulampe, kenapa kau tidak bayar-bayar Kak? Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perlu untuk menyiapkan diri. Dan persiapan itu bukan berlomba untuk menumpuk harta, tapi harta yang ada pada kita maknai dengan baik. Coba dengarkan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang hamba akan selalu berteriak, hartaku, 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 hartaku. Ini tadi mau meninggal masih tagih utangnya. Kenapa aku tidak bayar Kak? Kenapa aku tidak bayar Kak? Nah, saya tidak punya utang sama dia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi mengatakan, fa inna malahu bimalihi illa min zalasa. Sesungguhnya harta kita itu hanya 3. Coba uji mikir baik-baik. Harta yang kita cari siang malam, peras keringat, banting tulang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kadang anak tak belum bangun, kita sudah tinggalkan rumah, nanti pulang pada saat mereka sudah tidur lagi. Ada orang tua yang susah ketemu dengan anaknya. Itu. Ada orang yang kemudian saling sikut kiri kanan gara-gara harta, bahkan saling membunuh gara-gara harta. Itu. Semua cara mereka lakukan untuk mendapatkan harta, padahal Nabi mengatakan kita hanya menikmati harta itu pada 3. Di mana kita nikmati? Ma'akala fa'abana. Apa yang kita makan lalu habis jadi busuk. Coba evaluasi sama-sama. Bagaimanapun mahalnya makanan yang kita makan malam ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, begitu kita belanjakan dan belikan makanan, uang itu tidak mungkin kembali masuk dalam kantong dan dompet kita bersama. Yang ada, uang kita habis, hasilnya besok pagi tinggal 1 yang ditunggui. Jadi apa? Jadi apa? Jadi busuk. Masuk di WC. Insya Allah, makanan orang kaya, makanan orang miskin sama. Tuh. Makanan pejabat, makanan rakyat jelata besok pagi sama. Sibuk gara-gara WC. Tuh. Mohon maaf terkait dengan makanan itu tidak ada yang mau dibanggakan. Apa yang mau dibanggakan dengan harta yang masuk di WC? Masih mau pergi bilang sama teman tak? Banyak tabunganku. 60 tahun kak menabung. Di mana? Di kloset. Yang ceritai. Harta itu yang dimakan, Pak. Awalnya kita bangga. Gitu. Dan gara-gara bangga-bangga begitu, terkadang kita lupa diri. Gitu. Ada orang mau makan sekeluarga, pergi cari gitu, restoran terbaik. Begitu turun dari mobilnya, gitu, nama restorannya, tring, upload ke statusnya. Tempat makan malam kita malam ini. Insya Allah komentar banyak. Wih tahu wah nyaman nah, tidak aja-aja. Mau tak tong. Begitu itu. Sudah itu masuk di dalam, duduk semuanya datang dibawa, menunya sudah siap sebelum dimakan. Menu makan malam kita malam ini. Masuk lagi, komentar luar biasa banyaknya. Sudah makan pulang, besok pagi masih ada yang mau selfie di depannya. Hah? Ada yang mau selfie di depannya? Tidak ada. Begitu keluar, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan kamu selfie di depannya, dilihat pun kita sudah tidak mau. Saya belum pernah menemukan ada orang habis BAB balik ke belakang, bagaimana kamu modelnya. Kurang kerjaan. Yang ada ambilkan air selesai. Harta pertama sudah habis. Tidak ada ternyata yang bisa dibanggakan. Yang kedua, walia bisa fa'abana. Apa yang kita pakai lalu rusak. Usang rusak. Coba lihat baju yang Bapak Ibu pakai. Awalnya dibeli mungkin mahalnya luar biasa. Tapi begitu baju lebaran tahun ini, insya Allah tidak dipakai di tahun depan. Makanya begitu mau masuk lebaran, mau lebaran, anaknya berteriak, tidak adakah baju baru? Kenapa? Sudah rusak yang tahun lalu. Semua yang kita pakai makin lama makin usang, makin rusak, ditinggal lagi. Kursi yang ada di depan tak, gitu. Tidak lama dipakai, rusak, ganti lagi. Gitu. Lalu apa yang mau dibanggakan dengan barang yang sudah lapuk? Gitu. Ada yang mau bangga? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sering saya sampaikan, saya punya pengalaman pribadi terkait dengan harta itu.
Suatu ketika kita ke keluarganya istri, itu sampai di sana, itu masuk di dalam ruang tamu. Luas ruang tamunya, kursi yang begitu cantik sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, gitu. Anak saya naik di atas, masih kecil-kecil itu hari, naik di atas lari-lari. Gitu. Saya bilang, duduk. Tidak lama datang om dengan tante. Istri masuk, duduk. Gitu. Pak, baru juga saya tahu ternyata ibu-ibu itu rasa ingin tahunya tinggi. Gitu. Abi, kursi baru di. Nah kita juga duduk di atas tidak bertanya-tanya aja Ki. Ibu-ibu, kursi baru di. Saya bilang iya, jangan kita terlalu banyak cerita. Datang tante apa semua, salim, kursi baru tante di. Masya Allah, masih ditanya. Iya, itu omu yang beli. Berapa itu harganya? 41 juta. Kursi yang banyak begitu, harganya 41 juta. Dalam hati saya, Masya Allah. Apa keistimewanya ini kunci? Ini kursi. Kok kira tidak bisa Ki kan tuh di atas? Bisa punya Ki. Sama aja dengan kursi yang 3 juta. 41 juta. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tidak lama kemudian, dia ada acara berikutnya, arisan, sampai ke sana. Kuliah, nah berubah lagi tuh kursi. Saya yang bertanya. Kalau tadi istri saya yang kepo, sekarang saya yang kepo. Saya mau tanya, kursi baru lagi nih om di? Iya. Tanya datang tante, tanya lagi. Berapa harganya nih? Lebih murah. Saya bilang mana Mi yang dulu? Nah bilang sudah Mi. Saya bilang berapa kita jual Kang I? Nah bilang, nah jangankan ku jual. Nah bawa adeknya ommu ke kampung. Jangankan ku jual, mau dipakai di apa saja, sudah dikasih gratis, masih saya yang biayai itu ongkos mobilnya ke sana. Coba, berapa? 2 juta. Karena satu trek. Bayangkan itu, tidak cukup 1 tahun, kursi 41 juta, ternyata dikasih pun orang tidak mau. Kita yang bikin repot, biayai untuk kemudian dikasih singkirkan dari rumah. Lalu apa yang mau dibanggakan dengan barang yang sudah bekas Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Mohon maaf, ini pelajaran untuk kita. Manusia juga begitu sebenarnya. Gitu. Kita manusia ini tumbuh dari anak muda, lalu kemudian semakin tua, semakin loyo. Kalau dulu paling suka makan kacang, semua jenis kacang dicambok semua. Tidak perlu dikasih diingat yang lain. Sekarang 1 biji kacang setengah mati mikir makan. 5 menit mau disko di dalam mulut. Kenapa? Kacangnya pergi cari gigi. Cocok Ibu? Padahal dulu Masya Allah semua jenis kacang namakan. Kacang tanah namakan, kacang goreng namakan, kacang garuda namakan, kacang atom namakan, kacang sembunyi di tambok. Sekarang tidak bisa Mi. Itu satu pengalaman Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata ini semakin lama kita semakin loyo. Itu. Maka karena kita semakin loyo, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, evaluasi diri kita malam ini, apa yang telah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, bahagia orang yang diberikan usia yang panjang tapi kemudian padat dengan nilai-nilai ibadah. Dan celaka orang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang tapi kemudian dia lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan usia yang diberikan oleh Allah kepada kita itu senantiasa padat dengan nilai ibadah. Waktu 24 jam yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita gunakan semua untuk beribadah kepada Allah. Maka apapun yang ada pada diri kita, harta yang ada pada diri kita, kita gunakan untuk semakin dekat kepada Allah. Jabatan yang ada pada diri kita, kita gunakan untuk semakin dekat kepada Allah. Maka celaka orang yang diberikan harta, lalu kemudian harta itu tidak dipakai untuk beribadah kepada Allah. Bahkan kemudian dipakai untuk menghalangi dakwah. Celaka orang yang diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabatan itu tidak membuat dirinya semakin dekat kepada Allah. Bahkan jabatan itu dipakai untuk kemudian menghabisi para aktivis dakwah, menghabisi orang-orang yang ingin menegakkan Islam. Celaka itu. Nanti di pensiun baru kemudian datang. Tuh. Berjuang maki. Insya Allah saya dukung. Apabila lagi tanda tanganmu sudah tidak laku mi bos.
Nah waktunya laku tanda tanganmu, kita datang mengemis kepadamu untuk menggunakan jabatanmu untuk berjuang di jalan Allah, kau tidak mau pakai. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang memahami ini dengan baik, maka insya Allah dia akan senantiasa menyadari bahwa ternyata tidak ada yang bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Autosaddaqa fa amda. Harta yang kita makan tadi sudah habis, harta yang kita pakai sudah rusak. Yang ketiga adalah autosaddaqa fa amda. Yang kita belanjakan di jalan Allah, itulah harta kita yang sesungguhnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, demi Allah, harta yang kita miliki itu adalah bertanya pada diri kita sekarang, berapa banyak harta itu kita pakai di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, jangki pandang enteng, ada kotak amal, ada kotak-kotak kecil itu yang biasa kalau masuk di masjid hari Jumat itu ada lewat di depan tak. Jangki kasih lewat jalan tol Kikodong. Gitu. Kasih singgah-singgah sih sebentar di depan tak. Mana mau lama. Kenapa nih kotak amal tidak mau jalan-jalan? Ternyata itu tangannya nah hafal sekali. Mana uang warna merah, mana warna biru, mana uang parang. Nah hafal. Begitu udah cari, nah keluar ki jam parang, kasih masuk. Makanya yang paling banyak sekarang di masjid itu adalah uang yang paling berani masuk kotak amal. Kenapa dia punya parang? Uang berapa? 1.000. Demi Allah, mau 1.000, mau 50.000, apalagi kalau 100 juta, apalagi kalau sumbang ke mesin mawaddah warahmah 1 juta, maka demi Allah, kalau kita lakukan ikhlas karena Allah, itulah harta kita yang sesungguhnya. Yang sudah masuk di WC tadi, ternyata tidak ada yang bisa kita mau bawa. Harta yang kita pakai tadi semua itu sudah rusak, lapuk. Bahkan ada teman baru-baru dari Jepang cerita sama saya, Ustadz, waktu kami mau tinggalkan Jepang, karena rumah yang kami kontrak itu harus dikosongkan, maka semua isinya dikasih keluar, mesin air, mesin cuci, kulkas, itu kemudian dikasih keluar. Saya bilang tidak ada orang miskin. Orang miskinnya Jepang itu sama dengan orang kaya tak di sini. Di Jepang miskin, di Indonesia itu orang sejahtera. Saya bilang masa tidak ada dikasih? Dia bilang tidak. Jadi itu kita biayai. Itu. Untuk mesin cuci itu, mau dibuang saja dibayar. Itu. Kulkas mau dibuang dibayar. Itu. Coba. Nah bikin repot-repot ki. Barang-barang yang lain kayak spring bed itu dihancurkan lalu kemudian kasih masuk. Jadi kalau di Jepang itu ada namanya sampah reguler, kita kasih masuk. Itu yang kemudian aman. Tidak ada ternyata yang bisa kita bawa. Nah, yang kita bawa adalah berapa banyak yang telah kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa harta itu kita pakai sumbang fakir miskin. Berapa harta itu kita pakai untuk kesejahteraan keluarga kita. Ingat Bapak Ibu, Bapak jangki menjadi laki-laki yang pelit terhadap keluarga tak? Gitu. Kenapa? Seorang suami yang keluar untuk bekerja, menghidupi keluarganya, untuk mencukupi nafkah keluarganya, maka dalam pandangan Allah dan Rasulnya seorang suami itu sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang suami kemudian meninggal di tempat pekerjaannya tanpa sedikit pun melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi, fahuwa syahid. Kalau dia datang membawa belanja kepada istrinya, kepada anak-anaknya, berapapun yang diberikan ikhlas karena Allah, maka itulah sedekah terbaik bagi seorang laki-laki di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah pelit. Apa yang kita usahakan siang malam, wahai para suami, kita datang berikan kepada istri kita, kepada keluarga kita, maka itu adalah sedekah terbaik. Selebihnya kemudian kita masukkan di dalam panti asuhan, selebihnya kita masukkan di dalam masjid, maka itulah harta kita yang sesungguhnya. Selebihnya kata Nabi, pamasi wa dzalika fatahibu wa tarikuhu linnas. Selebihnya kita tinggalkan dan menjadi rebutan orang lain. Demi Allah, ibu, demi Allah, kalau ibu duluan yang meninggal, ibu punya mobil, nggak usah takut. Kenapa takut sekali? Nah biar tidak aku bilang begitu, kalau tiba saatnya tidak ada yang bisa larang.
Ibu duluan yang meninggal. Ibu punya rumah, ibu punya mobil, ibu punya kapling tanah di mana-mana. Suami ibu jangan masih muda, itu kaya, tua, insya Allah jangankan gadis, jangankan janda, gadis pun banyak yang mau. Percaya. Begitu ibu meninggal dunia, dibawa ke kuburan. Banyak yang antar. Suami tinggal enggak? Enggak. Mobilnya ibu tinggal enggak? Jangankan tinggal itu mobil di kuburan, mau dipakai antar jenazahnya ibu saja, ibu keluarga sudah tidak pakai, tidak izinkan. Makanya saya belum pernah melihat ada orang meninggal kaya sekalipun Fortunernya dipakai antar jenazahnya. Atau pernah kita lihat? Yang ada dicarikan apa? Ambulans. Tuh, mobil sudah mulai tidak dipakai. Tanah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangankan Bapak Ibu mau bawa sertifikatnya, mau ditempati kubur saja. Mau maaf, luas enggak kalau kita meninggal terus dikubur di tanah tak? Luas tanah yang dipakai? 1 meter panjangnya, lebarnya 2 meter panjangnya. Paling di sudut-sudut, bisa di sini, sudut-sudut sini. Tapi ternyata keluarga sudah tidak izinkan. Tuh. Suami tinggal, mobil tinggal, rumah tinggal. Tuh. 40 hari kalau suami mau menggunakan sama dengan ibu, dia sama dengan wanita. Wanita itu masa menunggunya setelah meninggal suaminya adalah arba'atu ashurin wa asran. Ya. 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari kalau suami mau pakai seperti itu, suami boleh menikah dengan orang lain. Nah, ibu tinggal sendiri di Sudiang, yang dampingi bapak di depan pakai mobil siapa? Istri baru. Yang urus rumah tangga siapa? Istri baru. Yang pakai kamar tas siapa? Ada baju tak di dalam kamar, masih tinggal, kebetulan paski bodinya sama dengan bodinya ibu. Semua bajunya tak dipakai oleh siapa? Bayangkan, mobil dipakai oleh, kamar dipakai oleh, baju dipakai oleh suami. Apa yang ibu bawa? Coba. Malam ini kita belajar. Sebaliknya, wahai para suami, supaya adil ibu, wahai para suami, demi Allah, kalau malam ini kita duluan yang meninggal dunia, malam ini kita duluan yang meninggal dunia, kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya tanah di mana-mana. Begitu kita meninggal dunia, mau diantar ke kuburan pakai mobil tak? Carikan ambulans, dibawa ke kuburan, banyak yang antar. Kemarin itu subhanallah, masya Allah. Saya bilang sama jemaah saya di masjid, sejak saya imam 2007 di Blok C, baru 4 orang yang kita solati itu kemudian luar biasa banyaknya orang. Termasuk yang kemarin. Kemarin itu sampai membludak keluar. Bayangkan masjid At-Taqwa yang luasnya seperti itu, sampai di teras orang sholat jenazah. Banyaknya orang yang ngantar. Mobil-mobil banyak yang ngantar. Tapi ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, walau banyak bagaimana orang yang antar kita, maka demi Allah kesedihan manusia terhadap kita paling lama 1 minggu. Percaya. Begitu 1 minggu, satu persatu sudah mulai bikin lupakan. Begitu juga Pak Ibu, Bapak. Begitu kita tinggal dikasih masuk di liang lahat, istri tinggal? Enggak, pulang. 4 bulan 10 hari, itu istri kita masih cantik, muda. Punya harta, punya mobil, siapa yang tidak mau? Iya kan? Siapa yang tidak mau? Muda, cantik, kaya. Mobil youngster siapa? Hah? Suami baru. Yang dibikinkan kopi setiap pagi sore siapa? Suami baru. Yang disiapkan di meja makan siapa? Suami baru. Rumah yang masuk di dalam kamar tas siapa? Baju tak ada di baju jas macam-macam di dalam, paski bodinya sama dengan kita, dipakai sama siapa? Istri. Coba. Lalu apa yang kita bawa? Pak, mohon maaf, pernah enggak itu suami barunya ibu
pusing setengah mati. Bagaimana terselesaikan itu kredit mobil? Pernah suami barunya ibu pusing setengah mati bagaimana caranya supaya bagus itu rumah tak? Tidak pernah. Tapi begitu kematian datang kepada kita, semuanya kita tinggalkan. Itulah yang disebutkan, diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Begitu kita meninggalkan dunia ini, makanya kenapa kita harus persiapkan diri dengan baik? Karena di dalam Al-Quran kita sudah diingatkan oleh Allah, bagaimana Allah membahasakan kepada kita tentang dahsyatnya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Di ayat yang lain Allah menyebutkan yauma yanfa'u malun wala banun. Manusia akan berjumpa dengan Rabbnya pada hari itu, tidak ada manfaatnya harta. Itu tadi. Harta kita tinggalkan semua. Itu. Tidak ada manfaatnya keluarga. Keluarga kita tinggalkan semua. Itu. Bahkan nanti pada saat kita berjumpa dengan keluarga sendiri, ternyata kita berpisah satu sama lain. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Manusia berpisah dari saudara-saudaranya. Wa ummihi wa abi, berpisah dari ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, berpisah dari suami, istri dan anak-anaknya. Kenapa semuanya berpisah? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu semua orang punya urusan sendiri-sendiri di hadapan Allah. Maka akan tiba saatnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita betul-betul hanya bertanggung jawab sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa membantu kita. Suami tidak bisa menolong pada hari itu. Istri tidak bisa minta tolong kepada suaminya. Kenapa? Kita semua punya urusan sendiri-sendiri. Saking dahsyatnya, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Pada hari itu kata Allah, tak satu pun orang diberikan kekuatan bisa menolong orang lain. Berarti tempat kita untuk saling menolong itu Pak Ibu di mana? Di dunia. Maka ketika ada teman tak yang mengajak kita untuk kebaikan, terima bahwa itu adalah bentuk kasih sayangnya kepada kita. Itu. Kenapa? Dia sayang kepada kita, lalu kemudian dia mengajak kita kepada kebaikan. Itu. Kalau ada yang ceramah seperti ini didengarkan dengan baik, ini adalah wujud kasih sayang kepada semua jemaah. Itu. Kenapa? Hanya di dunia tempat untuk kita saling tolong menolong. Maka para suami tolong istri tak sekarang di dunia. Kalau istri tak kemudian malas-malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, didik dia, ingatkan dia. Wahai para istri, tolong suami tak sekarang di dunia. Kalau ada suami yang kemudian jarang sekali ke masjid untuk sholat berjamaah, ingatkan dia. Kalau ada seorang suami yang membiarkan istrinya melanggar ketentuan Allah, maka dalam pandangan Islam, cintanya adalah cinta monyet. Mana ada seorang suami yang mengaku cinta kepada istrinya terus dibiarkan istrinya tidak puasa, dibiarkan istrinya tidak menutup aurat, dibiarkan istrinya tidak sholat. Mana ada seorang yang mengaku cinta kepada istrinya lalu kemudian membiarkan istrinya seperti itu? Kalau ada orang tua yang kemudian mengaku cinta kepada anaknya lalu tidak mau menolong anak-anaknya sekarang di dunia, maka itu bahaya. Tidak mungkin ada orang tua yang merasa mengaku cintanya kepada orang anak-anaknya, lalu kemudian membiarkan anak-anaknya itu kemudian tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, kalau ada seorang istri yang mengaku cinta kepada suami, membiarkan suaminya dalam keadaan tetap durhaka kepada Allah. Mau sholat, tidak, itu urusannya dia. Padahal pada saat itu dia bisa untuk mengingatkan istri suaminya. Ada terus yang bilang, Ustaz, nah setengah mati mikir kurang ingatkan ki, karena dia terus yang sebagai pemimpin, kalau diingatkan selalu marah-marah. Apa yang mau dilakukan Ustaz? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu hebatnya Islam. Kalau ada seorang istri yang taatnya kepada Allah luar biasa, dalam hadis Nabi kemudian dikatakan, kalau ada seorang istri yang tetap menjaga sholat 5 waktunya, berpuasa di bulan suci Ramadan, menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya, dia walau suaminya dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, yang penting dia sudah mengingatkan dia, maka nanti di akhirat Allah akan bilang sama perempuan itu, silahkan engkau masuk ke dalam surga, pilih pintu surga mana saja yang kau mau. Itu. Yang penting itu tadi, jaga sholat tak, berpuasa di bulan Ramadan, jaga kehormatan diri tak, tetap taat kepada suami tak.
Sabar, insya Allah Allah meminta kepada ibu nanti masuk ke dalam surga, pilih pintu surga mana saja yang kita mau. Beda kalau suami. Beda kalau suami. Kalau suami, istrinya tidak taat kepada Allah, tidak menutup aurat, tidak salat, lalu kemudian dia tidak peduli tentang itu, anak-anaknya juga demikian, maka demi Allah, sebelum istrinya masuk di dalam neraka jahanam, suami yang pertama di blender dulu dalam neraka. Coba. Makanya para ibu tolongi suami tak. Karena berat gitu kekasihan itu menjadi tugasnya, itu tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Gara-gara ibu tidak sholat, anak-anak tidak sholat, suami yang kemudian kena masalah. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa? Mungkin ada yang bertanya, kenapa harus begitu? Fungsinya suami itu adalah pemimpin. Nah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dia pimpin. Suami pemimpin dalam rumah tangganya, maka dia dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan terhadap istrinya kepada anak-anaknya. Istri juga pemimpin dalam rumah tangga suaminya. Dia akan dimintai bagaimana dia mengatur harta suaminya dan menjaga anak-anaknya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini cara kita untuk bisa menyelamatkan diri. Membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua lini kehidupan kita. Maka Nabi mengingatkan kita, ittaqillah haitsuma kuntah. Taatlah kepada Allah dimanapun kalian berada. Kita ini saat ini keluar dari bulan suci Ramadan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita semua insya Allah menjadi orang-orang yang muttaqin. Maka insya Allah orang-orang yang meninggal pasca Ramadan, kita berbaik sangka kepada Allah bahwa insya Allah mereka semua adalah orang yang sudah libur dosa-dosanya di bulan suci Ramadan. Diambil oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah sayang kepadanya. Allah sayang kepadanya. Wahai hambaku, kembalilah engkau. Saya tidak mau melihat engkau tergelincir lagi setelah hari ini. Engkau sudah bersih, kembalilah kepadaku. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang masih hidup ini, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala jaga diri dengan baik. Jangan pernah tergelincir lagi. Makanya setelah kita keluar dari Ramadan, kita menjadi orang yang muttaqin. Orang muttaqin itu adalah orang yang taat pada seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang muttaqin itu adalah orang yang kemudian bisa mengamalkan Islam ini secara kafah dalam kehidupan mereka. Orang muttaqin itu adalah orang yang kemudian bukan sholat diterima, gitu ya, menutup aurat tidak. Gitu. Kan ada yang begitu. Rajin sholatnya luar biasa. Gitu. Tapi deh keluar kayak ayam potong. Kelihatan pahanya, sudah roknya pendek-pendek, dirobek lagi di belakang. Saya bilang, kenapa tuh sih karena begitu keluar, bilang, nanti di tempat kerja aku tidak bisa diterima kalau tidak begini Pak Ustadz. Coba, itu juga masalah. Nih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah kemudian seorang muslim harus punya pilihan yang terbaik. Gitu. Kita diminta untuk taat kepada Allah. Terima semuanya. Kenapa? Setiap perintah Allah pasti mengandung kemaslahatan untuk kita. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu yang justru kemudian akan merusak kehidupan manusia. Ya. Tapi pasti ketika Allah melarang sesuatu, di sana ada kebaikan ketika manusia meninggalkannya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah sia-siakan kesempatan. Kita punya modal besar. Keluar dari Ramadan, menjadi orang yang muttaqin, jaga ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sampai sejauh kita ke depan ini, itu kita tetap menghiasi kehidupan kita dengan amal-amal terbaik sehingga kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan yang istimewa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Siapa yang tidak mau digolongkan oleh Allah sebagai orang yang saleh? Adakah di antara kita yang tidak mau diminta oleh Allah masuk dalam surgaku? Allah bilang sama kita, kembali engkau kepadaku dengan penuh keridhaan. Masuk engkau dalam golongan hambaku yang soleh. Masuk engkau dalam surgaku. Itu. Cara untuk menentukan itu adalah sekarang, Pak Ibu. Jangan pernah terlambat. Maka mulai malam ini sekali lagi, jaga diri dengan baik. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri dengan baik. Jangan pernah kita tergelincir lagi. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kita modal keluar dari Ramadan dalam keadaan kembali kepada fitrah kita. Jangan pernah
kotori fitrah itu dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lakukanlah ketaatan, hiasilah diri ini dengan ketaatan, sehingga insya Allah kita akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang tersenyum, dalam keadaan yang bahagia. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sebelum kita akhiri, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sepaham dengan saya memohon kesediaan kita semuanya untuk membaca surat Al-Fatihah, dan insya Allah kita tujukan kepada almarhum Bapak Andi Muhammad. Yang tidak sepaham tidak perlu untuk kemudian diperbincangkan, tidak perlu untuk kemudian diperdebatkan. Insya Allah kami meyakini bahwa doa kaum muslimin akan sampai kepada saudaranya. Makanya kita diminta oleh Allah dalam setiap khutbah Jumat itu khatib itu membaca doa yang luar biasa. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al hayai minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Itu menjadi dalilnya. Oleh karena itu, sekecil apapun doa kita kata kepada saudara kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, maka insya Allah itu kemudian adalah kebaikan. Paling tidak Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita berdoa untuk saudara kita, ad-du'au huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka insya Allah jangan pernah untuk kemudian kikir mendoakan saudara tak. Kenapa? Sebelum doa tak diterima oleh Allah untuk dia, kita pertama mendapatkan kemuliaan dari doa itu. Kenapa? Kita melakukan ibadah di hadapan Allah. Sekali lagi, mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ala kulli hadzal niyatis shalih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khususan ila arwah Andi Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa atubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al hayai minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni semua dosa-dosa almarhum Bapak Andi Muhammad. Ampuni dosa beliau ya Allah, baik dosa besar maupun dosa kecilnya. Ya Allah, ampuni semua dosa dan kesalahannya, baik kesalahan dan dosa yang dilakukan selama hidupnya, diingat selama hidupnya maupun yang sudah dilupakan ya Allah. Ya Allah, ampuni semua dosa dan kesalahannya, baik dosa yang terang-terangan beliau kerjakan maupun yang sembunyi-sembunyi ia lakukan ya Allah. Ampuni semua dan kesalahannya, terima ia di sisimu ya Allah. Rahmatilah kehadiranmu, jadikanlah kuburannya menjadi bagian dari kehidupan taman-taman surga. Rahmati dan ampuni segala dosa dan kesalahannya ya Rabb. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum ya Rabb, kami mohon kepadamu tanamkan kekuatan iman dan kesabaran dalam hati mereka untuk menghadapi musibah ini. Bimbing mereka dalam kesabaran ya Rabb, karena sungguh setiap musibah yang Engkau limpahkan kepada hamba-Mu, maka Engkau akan memuliakan mereka, Engkau akan menaikkan derajat mereka ketika mereka bersabar menghadapi musibah itu. Kami mohon kepadamu ya Allah, kuatkan mereka dengan kesabaran dan keimanan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Allah, baik dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, baik dosa besar maupun dosa kecil kami ya Rabb, baik dosa yang terang-terang kami lakukan maupun sembunyi-sembunyi yang kami kerjakan. Ya Allah, ampuni pula dosa kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Bagi kami yang hadir pada malam hari ini ya Rabb, kalau sekiranya kedua orang tua kami masih bersama dengan kami atau salah satu saja di antara mereka ya Allah, kami mohon kepadamu panjangkanlah usia taat mereka, berkahi usia taat mereka ya Allah, dan bimbing kami selaku anak agar kami bisa berbakti kepadanya. Tuntun kami ya Allah agar kami terhindar dari durhaka kepadanya, karena sungguh kami paham dengan apa yang disampaikan oleh Rasul kepada kami. Ridallahi fi ridal walidaini, sukhtillahi fi sukhtil walidaini. Ridhamu ya Allah ada pada ridho kedua orang tua kami, murkamu ya Rabb ada pada murka kedua orang tua kami. Bimbing kami agar kami bisa memuliakan mereka. Tuntun kami ya Allah agar kami terhindar dari sifat durhaka kepada keduanya. Ya Rabb, bagi kami yang hadir pada malam hari ini, kalau sekiranya kedua orang tua kami atau salah satu saja di antara mereka Engkau telah panggil mendahului kami ya Allah, kami mohon kepadamu
rahmatilah kehadirannya di sisimu. Jadikanlah kehidupan mereka menjadi bagian dari taman-taman surga ya Allah, dan kumpulkan kami bersamanya kelak di dalam surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Aidul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.